Pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2021 mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5% atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada tahun 2020 lalu. Total jumlah penduduk di Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7%. Dengan pengguna internet yang semakin meningkat di Indonesia, membuat berbagai kebutuhan seperti hiburan, promosi, dan bahkan untuk meningkatkan penjualan. Untuk itu dibutuhkan media yang bisa menyediakan semua kebutuhan tersebut. Dengan jangkauan yang tak terhingga, membuat media digital lebih efektif untuk menyampaikan berbagai informasi, promosi, dan konten hiburan. Keunggulan konten digital dengan media konvensional, yaitu konten dapat ditonton dan dilihat lebih dari sekali atau tayangan on demand. Prima Media Pro, media berbasis digital yang akan menjadi solusi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dengan mengusung 3P, Production, Program, and Promotion. Sebagai media digital, Prima Media Pro menyediakan pembuatan jasa digital kreatif seperti pembuatan podcast, talk show offline dan online, streaming support, pembuatan iklan video, pembuatan iklan audio, dan company profile. Selain menyediakan jasa pembuatan konten digital kreatif, Prima Media Pro juga membuat beragam konten yang konsisten dan bisa disaksikan melalui sosial media dan YouTube, seperti Sapa Tetangga, Rumah Kita, Podcast Pro, Pro UMKM, dan Rekomendasi. Dan akan ada konten dan program lainnya, bahkan juga membuat konten atau program sesuai dengan kebutuhan dan produk dari klien. Sebagai ujung tombak untuk memperkenalkan produk dari klien, Prima Media Pro memiliki berbagai media untuk berpromosi. Off-air dan online live streaming event, social media, rumahapdi.com, dan on-air program live streaming. Dengan perlengkapan dan talent profesional, akan menjadi penunjang untuk menghasilkan konten yang berkualitas. Program live streaming Prima Media Pro. Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Program reguler yang hadir setiap Senin sampai dengan Jumat dengan beragam konten bervariatif setiap harinya. Dengan mengundang beragam tamu, mulai dari komunitas, UMKM, sampai influencer bahkan penonton setia kita untuk ikut siaran setiap malamnya. Dan bisa disaksikan melalui sosial media, Facebook, dan Instagram. Siskamlink, siaran live streaming keliling. Program live streaming yang dikemas secara off-air dan online, yang akan mendatangi berbagai tempat seperti kafe, mall, perumahan, clothing line, hotel, showroom mobil, beauty clinic, dan tempat-tempat seru lainnya. Siskamlink, siaran live streaming keliling, siaran di mana aja, bisa. Di program ini akan dihadirkan konten sesuai dengan tempat yang kita datangi, seperti review makanan, flash sale, karaoke, ngobrol seru, main games, sampai live music. Dengan konsep live show, sehingga akan ada interaktif dengan penonton yang menyaksikan secara off-air dan live streaming. Dengan ditambah gimmick menarik seperti giveaway. Rumah Kita, review rumah untuk kita. Konten digital yang tayang di YouTube sebagai rekomendasi untuk yang sedang mencari hunian yang pas untuk keluarga. Mulai dari rumah subsidi, rumah komersil, inspirasi gaya rumah, bahkan juga rumah dari sosok atau public figure. Kita akan mereview langsung di lokasi, ngobrol bareng marketing, dan juga warga penduduk. Dan bukan hanya dibuatkan konten berupa review rumah, kita akan mempromosikan melalui situs rumahapdi.com. Podcast Pro, konten digital yang sedang hype sampai saat ini, yang akan mendatangkan orang-orang yang memiliki perjalanan hidup yang menginspirasi dengan segala problematika kehidupannya, bahkan melalui banyak pro dan kontra, hingga berada di titik saat ini sebagai seseorang yang profesional di bidangnya. Sosial media menjadi etalase semua kegiatan Prima Media Pro, Facebook, Instagram, dan TikTok. Teaser berbagai konten yang akan tayang live streaming dan konten di YouTube, daily news, viral info, bahkan menjadi tempat untuk berpromosi dan berinteraksi dengan followers kita, yaitu para tetangga. Dengan jumlah followers Instagram, Facebook, TikTok,
dan juga YouTube yang terus menunjukkan peningkatan dan konsisten untuk menghadirkan program dan konten yang berkualitas. Sebagai media digital, Prima Media Pro akan menjadi partner terbaik untuk bisnis Anda. Prima Media Pro, digital content kreatif, event, and live streaming. Pertama dan satu-satunya di Karawang. Gak ada action. Nungguin ya. Halo para tetangga. Hai. Aduh, ketemu lagi sama kita berdua. Hitam-hitam, bukan mau ngelayat. Tapi mau dilayat katanya. Enggak Jangan dong, Ya astagfirullahaladzim. Omongan itu Canda adalah lah ya. doa. Ya kan semua orang pasti akan meninggal, Vi. Tinggal tunggu waktu tepatnya. Gara-gara tadi meeting habis ngomongin sama Pak Ustadz ya? Iya. Jadi seolah-olah By the way, kita punya tabar agamis ya. banget kita, agamis. Agamis banget, rohis banget gitu ya. Maka Gimana? Pak Nana buka eskul rohis gak? Buka ada ini nggak sesi healing season? Iya, bisa ya, daripada kita harus jalan-jalan ngabisin duit, mending langsung ke Pak Nana konsultasi. Tapi kabar oke kan, Via? Alhamdulillah. Kalau para tetangga gimana? Oke juga nggak nih? Semoga aja pada fit ya, pada oke. Pak David? Iya. Pak David. Emang para tetangga namanya Pak David doang ya? Maksudnya- Pak David. Iya, gue ngomong pada fit gitu. Nah, gue ngedengernya Pak David. Siapa sih Pak David itu? Keyboardisnya Noah. Oh iya, bisa juga. Gue dengernya Pak David loh. Pak David kata gue. Aduh, ya ampun. Balik Para lagi, kok balik lagi Hmm. sih? Enggak. Kita mau ini kan Kita ke YouTube. berjumpa lagi di minggu yang sangat membahagiakan ini. Alhamdulillah. Tidak Gimana? banyak troublemaker. Trouble. Oh iya. Diplesetin kok sengaja. Peace. Hah? Apa? Apaan? Oh, double. Double W. Oh, iya. WP. Wedding planner. Apa? Dribble itu, Bun. Dribble. Oh, mau MC basket. Oh iya bener. Scriptwriter kita mau MC basket. Jadi kayak Kemarin seolah-olah main pakai basket. vocabulary-nya yang memang basket banget gitu. Iya. Itu by the way itu baju. Ini basket banget ya. Iya, ini basket banget nih. Itu kenapa sih mesti gambarnya tuh ikonnya tuh gajah? Gajah. Karena kan Ganesha Oh, diambil. iya Ganesha. Iya, Ganesha kan salah satu dewa Ganesha. Dewa gajah, Dewa Ganesha. Iya, ini Tuh ngapain sih kayak kalau gitu? begini-begini itu berarti udah melenceng dari mana-mana. Oh iya. Hari ini ngapain, Pi? Hari ini kita mau chit chat lah ya sama tema kita. Kita Apaan? bakal nanti bahas tema ini nih, superhero favorit. Oh, Tapi nanti. super swalayan hero. 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 Ya, superhero favorit. Emang gue tuh sengaja sih jadi kayak bego Inggris gitu. Jangan dipinter-pinterin. Begoin aja. Terus juga nanti kita bakal ngobrol sama komunitas. Ada komunitas apa malam hari ini? Paguyuban Vespa Karawang. Pakai V ya. Iya, Vespa Bukan. Karawang. Vespa. Itu dia. Dan kita juga live Instagram juga di Live Prima YouTube. Media Pro, YouTube-nya juga di Prima Media Prima Pro. Media Pro. Terus nanti juga kita bakal ngobrolin seputaran berita-berita terkini. Terupdate. What happening today? Iya, gitu kan. itu kita- Itu bukan bahasa Inggrisnya. Iya benar. Bener kan? Iya. Tenang. Oh, sekarang udah ada papan Bora. mantap sekali. Gila sih, keren banget sih. Sekarang kita udah lengkap ya punya papan bor. Iya, alhamdulillah ya. Dari kantor lama pindah ke kantor baru kebeli lah. Kebeli. Biasanya nyicil. Gimana sih, Cok? Apa? Cicilan aman? Cicilan bulan gue tanggal 5. Tanggal 5. Iya, bayar biasanya tanggal 5 sampai tanggal 10. Bentar lagi dong. Iya. 2 hari lagi. Pay letter, kartu kredit. Aduh, banyak. Generasi letter banget gitu. Selain Generasi itu, letter. kertas. Kertas. Nggak bisa nggak sih kayak Ico agak Bisa. disupport gitu, Gue jangan jadi Iya. jangan jadi sound system gitu. Aduh. Cuma masalahnya gue belum dapat. Harus jadi support
sistem. Iya, gue mensupport lo. Cuman masalahnya itu karena gue belum dapet. Jadi seolah-olah itu gue nggak mensupport ya. Padahal mikir. Letter tuh apa ya gitu. Lu katanya jago Inggris gimana sih? Itu siapa? Iya. Yang jago Inggris itu mantannya Ara. Yang on point itu ya. What's the point? Tapi by the way lu juga punya kan temen dari Ada Inggris? banyak beberapa temen di luar negeri. Temen luar negeri. Oh my god, keren Lu nggak banget. ngeliat? Oh dia udah joget-joget. Gue udah mau bingung nih. Lu liatnya ke gue terus. Iya, adalah para tetangga. Oke, para tetangga. Tadi kita udah ngasih tahu juga kita live streaming ya di Instagram Prima Media Pro. Terus kita juga live juga di YouTube. Instagram. YouTube tadi kan udah Instagram. Oh iya tadi udah Instagram ya. Bapok gak pak? Gua hindarin. Di YouTube Prima Media Pro. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Tetangga. Siaran paling asik bareng Bareng tetangga. tetangga. Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. SPBU di program kita ini Sapa Pengunjung Berbagi Untung. Itu program kita yang baru ya. Nah, kalau misalkan para tetangga bisa tahu jawaban dari singkatan dari SPBU yang sebenarnya tuh apa, kita bakal bagi-bagi voucher juga. Penasaran nih bisa jawab atau enggak? Yuk ikutin kita. Kira-kira Pak Agus nih tahu nggak sih singkatan dari SPBU-nya tuh apa? SPBU tuh S-nya solar, Ya, P-nya premium, ya. B-nya? B-nya bensin, U-nya? U-nya untuk kamu aja. Oh. Jangan lupa follow Instagram atau YouTube kita di bawah. Thank you buat para tetangga. Sampai bertemu di SPBU episode selanjutnya. Dadah! Duh, Vi, panas banget nih hari ini. Karawang pengen minum, pengen pulang, ngadem, ditemenin sama istri kayaknya seru ya. Kan gue. Kamu kan calon istri orang. Aku juga kan nanti punya calon istri sendiri. Oke, ya udah didoain. Kalau gue sekarang kayaknya istri muda banget ya. Nah, Istri muda. masuk kategorinya istri muda. Tapi bentar. Kenapa? Kayaknya daripada Via mendingan yang itu deh, Vi. Apaan? Garden View Karawang langsung dapat istri muda. Investasi rumah idaman, murah dan aman. Wow. Bikin penasaran, pengen punya istri muda, Vi. Iya. Langsung kita lihat yuk. Yuk, cus. Halo sobat, udah punya rumah tapi masih kosongan? Pengen beli furniture tapi nggak ada biaya? Kayaknya bukan kamu doang loh yang ngalamin ini. Tenang sob, ada sobat perumahan loh yang bakal ngasih solusi buat kamu. Sobat, solusi biaya anggaran tunai bakal ngasih solusi untuk pembiayaan renovasi rumah atau untuk pembiayaan perlengkapan furniture rumah kamu. Caranya juga gampang. Kamu karyawan tetap atau kontrak, memiliki BPJS, dan masa kerja di atas 1 tahun. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor Primadana Abadi atau kamu bisa mengakses Primadana Abadi melalui aplikasi yang sudah tersedia di Play Store. Sobat Perumahan, solusi biaya anggaran tunai perumahan. Solusi tepat untuk menyempurnakan hunian Anda. Start awal ngelatih di 2005. Selang beres 1 tahun lah. 1 tahun langsung ngelatih. Ya kan, bahwa saya juga intinya kuliah gratis gitu. Saya dapat beasiswa Dari basket juga? semua. Bahwa di basket tuh nggak ada yang percuma. Selama lu tekuni latihannya serius gitu kan, ya minimal kita dapat beasiswa kan. Suatu saat ya ada pemain Kerawang yang bisa mencicipi IBL. Gak bisa juga lu hidup dengan hobi lu gitu. Dimana harus ada income masuk gitu. Terpenuhi, tercukupi gitu. Awal sih tidak ya. Jalan-jalan naik delman. Cakep. Pulangnya membeli ikan. Cakep.
ini udah musim hujan. Cakep. Asiknya kita cari makan. Kalau sekarang kita lagi ada segmen baru namanya Rekomendasi. Ini salah satu program acara baru ya, Raya. Betul banget. Kita bakal datang ke tempat-tempat seperti kayak kafe, hotel, resto, dan juga tempat lain. Bahkan hidden game pun bakal kita datangin. Yes. Dan ini adalah episode pertama kita datang ke The Orchard. Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Balik lagi. Di Sapa Tetangga. Kalau nggak nyapa bukan tetangga. Baru nih. Ngetes. Beberapa hari yang lalu kan Imlek, Vi. Iya, Imlek. Dapat sesuatu nggak dari Imlek kemarin? Dapat. Apaan? Liburan gua. Ya itu enaknya tinggal di Indonesia, Vi. Dimana semua agama memberikan waktu liburnya ya. Iya. Sehari. Sehari-sehari terus. Toleransi umat beragama di Indonesia sangat luar biasa. Islam lebih banyak sih liburnya. Idul Fitri, puasa juga ya kan, kadang Idul Adha. Bener. Aduh. Keren sih. Tapi kemarin dapat ini nggak? Yang lu sering dapat di Imlek apa? Biasanya sih Selain liburan. tetangga gue kan ada tuh yang orang Cina. Biasa suka nganterin tuh kue keranjang. Iya. Oh, biasanya terus isinya manisan ini. jeruk gitu. Apa namanya? Dodol. Dodol Dodol lipet. Cina. Iya, dodol Cina. Iya. Dodol ya. Dodol ya, bukan yang dari Jepang itu loh. Gimana tuh? Yang mana coba? Yang mana tuh? Gak deh, udah. Jadi gue yang keliling. itu jangan. Jadi gue yang menyelamatkan sendiri nih. Lampung mana Lampung? Lampung. Astaga. Iya. Kenapa? Apa iya? Lagu Jawa. Tuh kan Apaan? lain. Oh iya benar. Tos, dol. Sinetron zaman dulu ada. Apa? Sidol. Lucu, keren. Sidul anak Betawi. Iya. Tapi Sidul anak Imlek. Itu. Tapi kemarin gue nonton Sidul, Apa? kirain gue sendiri. Ternyata rame banget. Ternyata yang gue tonton bukan Sidul. Tapi Sidul anak kelurahan. Wah, nggak kayak kurang ya, kurang. Oke, kurang. Terima kasih, kurang. Sekolah juga ramai. Kenapa masih melesetin? Benar. Aduh. Tapi selain itu, lu dapat angpau ya? Angpau. Angpau nggak? Enggak, gue nggak dapet angpau. Enggak. Sama. Sedih banget. Iya, kita ngasih nggak kadang. Dapat angpau dari gajian nanti bulan iya. depan. Apa? Iya. Itu termasuk angpau kita loh tadi. Itu angpau kita, Cuman berbentuk makanan. Tapi jodoh. Ya, tapi apa? So ladies first deh. Kenapa? Sama angpau kenapa? Enggak apa-apa. Angpau sekarang virtual bisa loh. Barcode. Iya, jadi temen gua ada Om Tanu ya. Dia merayakan Imlek beberapa hari lalu. Nah, gua ngeliat status anaknya ya. Habis foto-foto Imlek, curious. Jadi yang mau ngampau bisa. Wow, canggih sekali kata gua. Tapi emang sekarang tuh apa-apa emang serba Iya, ini. ya. Kayaknya kita lebaran juga begitu ya. Jadi ini nggak perlu transfer nggak aja usah, gitu. Langsung transfer aja. Untuk barongsai. Itu Imlek tuh identik sama barongsai. Lu pernah nonton barongsai? Ih, jangankan nonton barongsai. Takut nggak lucu. Nggak gua keluarin. Takut. Lu jadi yang di dalamnya ya? Yang lompat-lompat. Iya, barongsai itu nggak bisa sendiri loh. Borongsai. Harus rame-rame. Bareng-bareng. Barongsai. Kurang ya. Kata gue kurang. juga tapi apa. soalnya itu tuh udah dibahas gitu. Iya. Harus off air. Nggak boleh live. Live itu kita tuh udah lucu. Kalau gue terakhir ya, Cok. Gue nonton barongsai itu waktu pas gue SMA kelas 2 di mall Nonton Cikampek. apa jadi barongsai? Enggak, dodol. Nggak cocok lah gue jadi barongsai ya. Ih,
body sih udah udah kokoh banget. Terus gimana? Gak mau, gue main fisik loh. Ih, main fisik mah pukul. Main fisik body. Main fisik itu mah enggak, itu mah lebih ke ngebully. Terus kenapa Vi sama barongsai yang lu tonton? Ya gue cuman tiba-tiba aja kan gue lagi main pump it up ya. Tahu kan pump it up? Tahu Apa? nggak? Pump it up. Nggak tahu. Itu loh yang dilempar-lempar. Rainbow. Oh iya, yang gini-gini iya, iya, yang dance. dance. Nah terus udah gitu tuh nggak lama si barongsai datang. Oh ya? Cukup gitu. Itu barongsai apa kereta yang datang? Jugu. Gua kayak bingung gua. Ini barongsai apa kereta? Jugu. Jadi dia dari ujung gitu kan datang, terus orang-orang tuh pada rame yang ngikutin. Oh, iya? Dan gue langsung pada ngeliat, gue langsung ya udah gue tinggalin si pump it up itu. Itu tapi terakhir tuh waktu gue SMA kelas 2. Setelah itu udah nggak pernah ada pertunjukan lagi. Oh. Apa karena guanya yang di rumah aja kali ya? Tapi itu malam apa siang? Itu siang-siang. Iya emang namanya Malam-malam juga sesuai mana ada? namanya kan, berangsai. Itu siang-siang. Ih pinter deh mikir ya. Mikir, support mikir. Tapi kemarin tuh ngapain? Jadi kan kita balik lagi ke pembahasan tadi. Kemarin Iya. pas Imlek ngapain? Imlek udah ngeliatin status-status teman-teman yang Sedih Imlek. banget sih. Sama tetangga gua tuh material ya, buka material orang China, orang Chinese. Gue bahasanya lebih ke apa ya? Lebih ke orang Tiongkok kali ya, Tiongkok gitu. Nah, Ya, ngirimin. iya kan emang Tiongkok. Iya, ngirimin itu kue keranjang isinya. Yang paling unik buka dodol itu kalau orang nggak tahu ya, bukanya susah ya. Padahal cuma diairin doang gini tuh. Lepas. Oh iya. Atasnya. Nanti lu kalau dapet nih ya, kalau masih ada kue dodol, kue keranjang, dodol, diginiin aja nih pakai air. Lumerin doang ya. Gitu. Langsung dijilatin. Kayak matre, kayak nempelin matre tau nggak? Dilepas. Aduh, oke deh. Tapi ini seputaran Imlek ya. Ini ada berita di mana? Tentang Imlek kemarin? Iya, tentang Imlek kemarin yang terupdate lah. Kemarin kena update dong, karena Imlek dong sekarang. Tapi gue nggak update nih. Biar update, terus kita lihat yuk. Ada berita apa di Imlek kemarin? Setara jarak. Oke, terima kasih buat Via dan Ico. Tadi mengenai barongsai ya, ternyata banyak banget mungkin beberapa dari kita yang belum pernah nonton atau bahkan mungkin pernah tapi nggak sampai ramai seramai yang ada di Mall Citylink. Ini beneran ramai banget, bahkan Mall Citylink Bandung ini sampai ditutup 3 hari gara-gara banyak banget yang nonton barongsai. Wow, jadi katanya Ketua Harian Satgas COVID-19 Kota Bandung, Jawa Barat, Bapak Asep Gufron, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti kegiatan atraksi barongsai yang digelar di Mall Festival Citylink. Jadi Satgas memberikan sanksi berupa penutupan mall selama 3 hari. Barusan kita sudah melaporkan perkembangan penegakan aturan dengan apa yang telah dilakukan pelanggaran oleh Festival Citylink dari hasil pemeriksaan, dan itu ternyata pelanggarannya sangat berat karena pertama tidak ada izin dan kedua menimbulkan kerumunan yang luar biasa ramai di dalam gedung dengan sirkulasi yang tidak bagus kata Pak Asep nih. Terus setelah berkoordinasi dengan pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Asep mengatakan keputusan pemberian sanksi yaitu penutupan sementara Mall Festival Citylink selama 3 hari ke depan. Jadi memang ada proses hukum juga dari Satpol PP dan juga akan diproses juga oleh pihak Polrestabes yang berkaitan mengenai apakah ada pelanggaran dari Undang-Undang Kesehatan yang sedang diproses nantinya. Terus Bapak Asep juga menambahkan pemberian sanksi ini sudah dilaporkan kepada PLT Wali Kota Bandung, Bapak Yana Mulyana. Jadi penutupan mal akan berlangsung hingga Minggu dan dilakukan pengawasan. Terus juga emang nih bukti pelanggaran pengelola mal yaitu beliau tidak mengajukan izin untuk diadakannya festival barongsai ini. Dan memang banyak juga orang-orang yang tidak menggunakan masker dan tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada. Belum lagi untuk prediksinya katanya ini didenda administrasi maksimal 500.000. Wah, semoga kedepannya kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan lagi di mall dan menimbulkan keramaian harus ada izin dari Polres dulu dan yang pasti harus mematuhi protokol kesehatan. Itu dia beritanya, balik lagi kepada Ico dan Via. Itu tadi beritanya. Tentang barongsai. Emang harus
rame-rame ya. Iya. Bareng-bareng say. Iya kan. Udah Bisa jelas sendirian. namanya dari situ ya. Benar. Jadi memang Terus harus berang-berang. Iya, harus siang-siang. Tidak boleh main barongsai malam-malam ya. Karena sesuai namanya barongsai. Kalau malam-malam takutnya ada yang Gelap say. Pleset nanti. Rasanya naik-naik kan? Pleset. Iya. Dia bisa sampai tinggi banget loh. Iya. Itu kan kayak ngituin naga kan? Dia kan kayak 2 orang arti kan. naga, Iya, barongsai 2. Cuman ya harus kompak ya. Kadang hidup juga kalau berpasangan tuh memang itu kali ya. Ada yang harus ngatur di depan, Betul. ada yang di bawah. Iya. Ada yang di atas. Bener gak? Bolanya kan. Iya. Lingkarannya apa-apa nih. Ya maksudnya ya dalam mengatur gitu. Ya, kadang di atas, kadang di bawah ya. Atas tuh maksudnya. Soalnya kalau di atas kan capek yang di bawah. Jadi pemimpin gitu. Ngedengak gue kieu. Ngedengak capek bener ya. Nu di luhur capek tungkul kan. Jadi harus balance. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya. Dan jangan di atas mulu, jangan di bawah terus. Iya. Ya udah, nanti kita balik lagi ya para tetangga. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Tetangga. Siaran balik asik. Bareng tetangga. Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Sekarang Ara udah bareng sama pengunjung res area 72A. Kalau boleh tahu siapa nih kan namanya? Halo, nama saya Amel. Rizky. Pak siapa nih? Pak Dedi dari Depok mau ke Bandung. Tahu nggak kira-kira singkatan dari SPBU itu apa? Solar premium gitu. Bukan. SPBU. S-nya? Apa? Stasiun. Stasiun pengisian bahan bakar. U-nya? Ya, umum. Apa sih kepanjangan dari SPBU? SPBU adalah stasiun pembakaran. Jangan lupa follow Instagram atau YouTube kita di bawah. Thank you buat bertengah. Sampai bertemu di SPBU episode selanjutnya. Dadah! Gue kalau misalkan gue cerita masalah gue ke orang, bukan menyelesaikan masalah, tapi gue ngebeberin aib gue kemana-mana. Dari hal-hal terkecil pernah gue lakuin, sampai gue pernah jadi asisten. Bayang mana penting mah jadi PL weh. Kenapa sih gue bisa berhijab? Kalau misalkan diomongin, siapa gara-gara laki. Gue pernah, jadi waktu itu ada adegan yang gue harus terbang. Berarti sekarang lo aktif di Parvi sebagai ketua, aktivitas lo apalagi ngajar juga. Dan satu hal lagi yang gue minta dari lu, nanti kalau ada yang komen baik-baik terus minta aku jadi istrinya, langsung calling gue. Hai, saya Prima. Saya akan merekomendasikan satu hunian subsidi yang mempunyai fasilitas terlengkap di Kabupaten Karawang. Green Mutiara 2 hadir sebagai perumahan subsidi terluas di Kabupaten Karawang. Anda akan mendapatkan banyak keuntungan, seperti kamar mandi sudah dibangun di belakang, dan area dapur yang sudah dibangun, dengan area belakang yang sudah tertutup. Fasilitas airbor dan septic tank dengan kedalaman yang sudah ideal, jadi tidak usah didalamin lagi. Selain dengan kualitas rumah subsidi terlengkap, Green Mutiara 2 mempunyai fasilitas waterboom dengan luas 2,8 hektar yang didukung dengan sport center, pasar bersih, sarana pendidikan, dan sarana ibadah. Booking sekarang juga, atau Anda akan menyesal karena telah menunda. Green Mutiara 2, perumahan subsidi yang siap huni, bukan siap renovasi. Memiliki rumah adalah impian setiap keluarga. Rumah dengan kualitas baik, promo menarik, hingga model yang estetik menjadi pertimbangan orang memutuskan pilihan terbaiknya. Rumah Kita, review rumah untuk kita. Konten digital yang tayang di YouTube sebagai rekomendasi untuk yang sedang mencari hunian yang pas untuk keluarga. Mulai dari rumah subsidi, rumah komersil, inspirasi gaya rumah, bahkan juga rumah dari sosok dan public figure. Ini dia Rumah Kita, review rumah untuk kita. Dengan mereview secara detail dari spesifikasi bangunan, material yang digunakan, proses dan cara pengambilan rumah dengan berbincang bersama marketing,
juga testimoni dari warga setempat. Dan bukan hanya dibuatkan konten berupa review rumah, kita akan mempromosikan melalui situs rumahabdi.com. Selain dengan konten review, kita juga akan membuatkan produk berupa iklan dalam bentuk video dan menayangkan di program live streaming Sapa Tetangga yang tayang setiap hari di sosial media Prima Media Pro. Sebagai nilai lebih, kita akan promosikan juga melalui sosial media Facebook, Instagram, dan TikTok. Dari 3 konten tersebut akan menjadi senjata untuk mempermudah mempromosikan produk yang dijual, bahkan menjadi marketing tools dan menumbuhkan kepercayaan calon konsumen terhadap marketing, produk, dan perusahaan tersebut. Sudah siap untuk mempromosikan produk Anda dengan cara yang lebih mudah, efisien secara waktu dan biaya, dan akan memiliki banyak peluang untuk penjualan produk yang ditawarkan. Mari sukses bersama dengan konten dan promosi secara digital. Bersama Rumah Kita dari Prima Media Pro. Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Halo para tetangga. Hai, Masih di balik Sapa lagi. Tetangga barengan sama Pia. Sama Ico. Ya, di era 2022 ini, Vi, ya, dimana kayaknya tuh kita nonton tuh kayak bebas gitu ya. Iya, semuanya. Aksesnya tuh udah Dan mana-mana bisa dan gitu. sekarang tuh udah bisa diakses sama anak kecil loh. Benar. Kayak Tapi- umur 2 tahun tuh udah pada Iya. megang HP semua. Dan kita bisa pilih-pilih sendiri mau tontonan apa yang kita tonton, itu udah terfilter sendiri. Karena banyak kategorinya juga kan Nah. kalau di YouTube. Kayak tutorial, terus anak-anak tuh tadi, Ya. ya, musik juga. Tontonan Dimana film juga banyak sih. film macam-macam lah ya, pokoknya ya, tentang info-info yang kita nggak tahu. Contohnya kayak di Mars tuh, ya, tentang planet ada di YouTube. Ada. Dan yang lagi rame ini ada salah satu musisi asal Jogja, musisi cover, mungkin disebutnya musisi cover kali ya, asal Jogja, yang lagi rame diperbincangkan. Beres konser kemarin. Oh, yang konsernya tuh kayak lautan ya? Iya, gue tahu, gue lihat Air itu di semua Instagram. berarti dong. Apa ikan semua yang nonton? Lautan. Iya, maksudnya emang kayak Lautan manusia. Iya. Tri Aji Swaka ya? Tri Aji Swaka. Asal Jogja, baru 26 tahun kalau nggak salah. 26 tahunan lah, lahiran 94. Ini lumayan cukup jadi pembicaraan apa ya? Bual-bualan netizen. Apa antara bully-bulian atau lebih ke buat ngangkat dianya sendiri sih? Gua sih melihatnya dari dari sisi positif yang ini kali ya. Menaikkan citranya dia malah. Iya. Tapi Semakin kita digoreng semakin goreng-goreng mateng lagi dong. matang. Semakin gosong. Tapi lebih ke ini dulu kali ya. Apaan? Terus tahu kan Tri Aji Swaka? Ini sebenarnya gue juga baru denger. Justru gua ketika dia viral, gua nggak tahu malah sama sekali. Kirain gue gini, oke lah, wah ini rame banget konser nih. Bertiga. Ternyata solo. Kenapa nggak namanya Solo Aji Swaka? Ya tidak. Iya. Kenapa coba, Vi? Lu tahu nggak kenapa namanya bukan Solo Aji Swaka? Karena kalau Solo nanti di Solo. Karena orang Jogja. Iya, di Jogja ya. Harusnya Jogja Aji Swaka. Ya dia tuh sebenarnya awalnya tuh Sumatera Selatan. Oh, aslinya Sumatera. Asalnya Sumatera Selatan. Oke. Tapi pindah ke Jogja katanya karena jenuh. Oh, karena jenuh. Nah, akhirnya jadi musisi cover, dan setiap yang di cover lagunya itu viral katanya di YouTube ya, trending. Dan suaranya tuh emang khas, Cok. Suaranya tuh kayak Noah. Jangan minta gue nunjukin dong nih. Kita udahan nih. Lu mau pasti coba hijau. Lu tunjukin. Enggak kan? Enggak kesana kan? Gue nggak mau. Oh, jadi kayak Ariel. Gue udah tahu suara lu kayak gimana. Iya, kayak Ariel. Iya, kayak Ariel kan. Kayak Nah, ini ada berita yang kemarin sempat viral. Dia konser di Subang, tetangga kita nih ya. Nanti bakal lebih jelasnya sih itu bakal nanti dibawain sama Stara Jara ya. Takutnya kita salah-salah gitu. Kayak mana ini kan kondisinya. Belibet kan. gitu kan. Bener. Langsung aja. Stara Jara. Nah, kemarin sempet banget viral katanya nih konsernya Triswaka di Padang. Oke. 3, 2, 1. Nah, kemarin sempet banget viral konsernya Triswaka dipadati lautan manusia. Terus banyak banget nih pro kontranya. Tapi kata Triswakanya nggak usah terlalu digoreng lah gitu kan. Nggak usah terlalu dibesar-besarkan mungkin ya. Jadi ini musisi Triswaka buka suara usai video konsernya bersama Nabila Maharani
viral dan ramai diperbincangkan di dunia maya. Jadi video konser Triswaka menunjukkan kerumunan massa tanpa menjalankan protokol kesehatan. Waduh, jadi ini tampak ribuan penonton tanpa masker asik berjoget menikmati penampilan Triswaka di Taman Anggur Kukulu, Pagedan Barat, Subang, Jawa Barat. Jadi kondisi tersebut menuai kecaman publik lantaran terjadi di tengah pandemi COVID-19. Menanggapi hal tersebut, musisi Triswaka mengatakan seharusnya publik tidak menggoreng video itu. Terus menurut Triswaka juga kalau misalkan video itu tuh terus dibicarakan di publik, malah akan terus viral gitu loh ya. Kata Triswaka juga kehadirannya di konser musik adalah bentuk profesionalitas kerja sebagai musisi. Dan dia juga merasa aman karena sudah menerima vaksin COVID-19. Mungkin yang harus diperbaiki ke depannya penyekatannya kali ya. Jangan terlalu di satu tempat langsung berapa banyak orang gitulah ya nggak sih, harus ada penyekatan-penyekatannya. Terus juga tadi nih protokol kesehatannya katanya kurang dipakai ya, harusnya kalau misalkan nanti ada yang mau nonton konser tuh harus banget pakai masker, itu yang paling penting. Tapi sayangnya nih dari konser tersebut malah terjadi kicuh nih, ribut sama polisi-polisi. Katanya kalau misalkan nanti kedepannya ada konser ini harus pakai harus pakai masker dan tidak boleh sampai terlalu banyak penonton yang datangnya. Mungkin harus mulai dibatasi lagi kali ya ke depannya. Semoga ke depannya kalau misalkan ada konser-konser lagi, para musisi dan para penyelenggaranya lebih aware lagi akan kesehatan yang mungkin akan mengancam para penonton yang datang ke konser tersebut. Itu dia beritanya. Terima kasih bagi Kufia dan Kak Ico. Terima kasih. Stara Zohro sudah membuat jadi jelas. Iya. Dimana memang kalau Kali. Yuk. Ulangi lagi. Closing yang tadi. Penutupan berita. 3, 2, 1. Terima kasih. Stara Zohro. Akhirnya jelas juga ya. Jelas juga ya. Apa? Tidak PHP. Jelas tidak PHP. Ya intinya memang jadi musisi cover itu nggak gampang. Iya nggak gampang, sama ini kali ya untung-untungan. Kan kayaknya setahu gua AdSense yang masuk itu diambil semua sama ini dong. Iya, sama pihak label. Hak cipta lah. Cuman mungkin dapat duitnya dari off air, kayak kemarin tuh itu kan masuknya off air. Iya. Dan banyak beberapa orang tuh yang setuju lah mungkin ya musisi yang cover naik sama beberapa orang yang nggak setuju gitu musisi yang cover naik panggung. Iya. Dan memang itu kalau tadi kita sempat lihat sih gue di beritanya itu kok ternyata di tengah ya manggungnya ya. Ya masa mau di samping kanan Pak? Kan musisi. Gue pikir musisi. Sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah. Sisi gitu. Hah? Kok kemarin? Gue denger jokes ini 3 kali deh kayaknya. Kenapa? Aduh. Bu, bisa tuh nanti coba ya. Pakai itu. Gak usah. Jangan ya, pakai efek aja. Itu ya tadi ya, bener tuh. Kalau kata Triswaka, kalau bisa jangan digoreng. Jangan tapi digoreng rebus terus. aja. Dikukus. Direbus, dikukus kayaknya, dipanggang bisa mah. Bosen digoreng mah. Panggang biar gosong. Pokoknya kita doakan juga Kalivia untuk cover musisi cover yang ada di dunia. Kalau misalkan mau cover ya sikat aja lah. Gak ya. apa-apa. Asal yang penting itu kan kita ada berkarya izin. gitu kan. Yang penting izin ke yang punya lagu, terus AdSense-nya dibagi 100% ke sana. Betul. Itu ya, karena berkaya berkarya itu tidak mudah dan berkarya itu emang susah. Kirain berkaya itu cita-cita. Berkarya itu ada tapi make sense kan? Ya, benar. Oke deh, kalau gitu para tetangga jangan kemana-mana ya. Nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol seru sama teman-teman dari komunitas Paguyuban Vespa Karawang. Tetap di Sapa Tetangga. Jalan paling asik bareng tetangga. Sapa tetangga. Siapa ya? Sapa tetangga. Siapa sih? Sapa tetangga. Siaran paling asik bareng tetangga. Menurut
survei internasional ya, Gallup Consultant Management itu bahwa 75% anak buah resign karena atasannya. Wah. Satu lagi dari Delong Group, perumahan subsidi dengan kualitas terbaik, gaya klaster dan terdekat dengan kawasan industri Surya Cipta. Geraha Bintang Residence, perumahan subsidi paling strategis di kelasnya. 3 menit menuju pintu tol Karawang Timur, 5 menit menuju stasiun Kelari dan terminal Kelari, dan 10 menit menuju pusat kota Karawang. Dengan peningkatan kualitas mutu bangunan seperti double dinding, pintu double panel, plafon PVC, kamar mandi sudah di belakang. Area belakang sudah tertutup dan sudah tersedia pompa dan juga saluran air. Miliki segera hunian di Geraha Bintang Residence, perumahan subsidi dengan lokasi paling strategis. Ibu kita Kartini Putri. Ibu, aku tahu apa? Putri. Saya si Putri. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan. Sekarang Ara udah bareng sama pengunjung res area 72A. Kalau boleh tahu siapa nih Kak namanya? Halo, nama saya Amel. Rizky. Pak siapa nih? Pak Dedi dari Depok mau ke Bandung. Tahu nggak kira-kira singkatan dari SPBU itu apa? Solar premium gitu. Bukan. SPBU. S-nya? Apa? Stasiun. Stasiun pengisian bahan bakar. U-nya? Umum. Apa sih kepanjangan dari SPBU? SPBU adalah stasiun pembakaran. Jangan lupa follow Instagram atau YouTube kita di bawah. Thank you buat pertengah. Sampai bertemu di SPBU episode selanjutnya. Dadah! Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Balik lagi di Sapa Tetangga. Ini kayaknya lebih beda. Bener. Kita sudah kedatangan teman-teman dari Paguyuban Vespa Karawang. Asik. Kita bilangnya gimana, Kak, Mas? Ya pasti nggak ses lah. Ya antara dua itu deh Bapak. Ayo mau dipanggil apa nih? Mic-nya boleh. Kang aja ya. Kang. Gak mau bapak-bapak ya. Kenapa sih Pak nggak mau dipanggil bapak-bapak? Di Vespa nggak ada bapak-bapak. Oh. Adanya anak Vespa. Apes. Anak Vespa. Anak Vespa. Anak Vespa. Nggak bisa. Tapi kita manggilnya biar akrab apa nih? Akang aja kali ya. Akang aja. Kita apin aja Sundanya ya. Ki, boleh dikenalin Ki? Rudi. Akang Agus sama Kang Rudi. Ini teman-teman dari Paguyuban Vespa Karawang ya. Kalau boleh tahu Kang Agus sama Kang Rudi itu sama-sama ketua loh, Cok. Oh iya. Yang Via tahu tuh ya emang sih udah nggak kemuda lagi sekarang. Kita udah kelihatan lah dari sini gapnya juga, Pi. Iya betul. Anda normal ya. Iya. Aduh. Beneran sama-sama ketua, tapi bedanya tuh ketua harian sama ketua umum. Oke, dari Paguyuban Vespa ya. Tapi Kang, sebelum kita ngobrolin seputaran Paguyuban Vespa Karawang ya. Ini kan kita identik Vespa itu adalah kendaraan kan ya. Ya betul, sih? betul. Satu kendaraan lah yang beroda dua. Bisa dibilang klasik gak sih? Klasik. Tentunya klasik. Klasik tapi ya. modifikasi banyak.
banyak modifikasi orang-orang yang pengikut sih, bukan pengikut. Komunitasnya. Komunitas membernya banyak. Ibaratnya aya mogok ge. Betul. Vespa mah di jalan jangan khawatir gitu. Ada ya. Nah, sebelum kita ngobrol jauh ke sana, selain Vespa punya kendaraan favorit apa? Selama hidupnya nih, selama jadi sekarang udah tidak muda lagi. Siapa yang jawab nih? Boleh, masing-masing boleh jawab. Dari Kang Agus boleh, Kang Budi ya? Kang Rudi. Kang Rudi. Ketua umum, Kang Agus, ketua harian. Oke. Selain Vespa nih, punya kendaraan lain nggak? Oke. Untuk selama ini yang saya punyai hanya Vespa. Hanya Vespa? Tidak ada yang lain. Tapi banyak modifikasinya, Pak. Tidak, cukup standar aja. Standar dan klasik. Dan klasik. Vespanya apa? Ininya? Tahun 64. 64? Iya, 1964. Gajah Mada lahir lu tahu nggak tahun berapa? Nah, ya, Gajah Mada perang pakai Vespa. Ya, saya sendiri pun bukan kakek kuda, bukan. Kalau setiap mau menaiki Vespa tersebut selalu izin Mbah gitu. Manggilnya Mbah. Itu 64. 1964. Angkatan Lambretta nggak sih? Lambretta? Enggak, kurang ya. Lambretta sebenarnya lebih itu. Majapahit berarti. Jadi memang paling banyak variannya itu Vespa ya. Vespa ya? Iya. Jadi awalnya aja Vespa itu diciptakan aja tahun 1946. 1946. Gitu. Jadi tidak heran ketika Vespa ada yang tahun 40-an, 50-an, 60-an, bahkan terakhir sekarang tahun 2000-an pun masih ada. Udah gitu ada kan. yang Matic ya. Matic. Tapi itu masuk komunitas tuh, tapi tetap bisa. Iya, tetap karena brandnya. Tapi nggak pernah kehilangan bentuknya gitu ya? Enggak, ciri khas. Ciri khasnya begitu gitu. Ciri khasnya naon cik? Busi kabeh. Tempong kanan kiri. Vespa jeung Vario denggar. Abis bubuk Vario. Busi kabeh pi arek kumaha. Kalau Vespa itu lebih kepada dia awal diciptakan aja dia itu apa ya? Artinya Vespa itu lebah. Lebah. Kalau lebah tawon, kalau dia dari atas bentuknya seperti itu. Oke. Gendut terus dia itu. Iya. Gendut tapi dia lancip. Enggak kayak. Enggak lu juga, Vi. Vi udah GR. Vi juga udah GR ya. Itu jadi itulah aku, kenapa identiknya Vespa itu gendutnya itu dipertahankan ya memang itu karena basicnya itu dia lihat dari lebah tersebut, bentuk lebah. Nanti kalau ada lebah bilang Vespa. Iya. Ini betul. Kang Agus, kalau tadi Kang Rudi kan cuman Vespa kendaraannya ya. Kang Agus sendiri ada kendaraan favorit nggak selain Vespa? Aku mungkin karena ini ya hobi itu memang kepada yang antik. Oke. Jadi memang sebelum di Vespa memang aku Honda 70 lah. Oke, backjul ya. Terus Honda Astra Sikinangka, CB lah, semua mungkin aku yang unik-unik ya. Aku ada gitu dulu. Jadi cuma sekarang semenjak aku di komunitas Vespa itu lebih kepada aku GL Pro ya. Yang enggak dong kan Vespa. Tetap Vespa cuma aku lebih mengoleksi gitu. Lebih mengoleksi ke berbagai jenis-jenis Vespa yang ada gitu. Jadi ini jenis-jenis apa Pak yang sekarang dipunya? Mungkin orang taunya Vespa Kongo ya. Vespa yang bulat tuh tahun tua lah, Vespa Endog lah. Vespa PTS yang kecil ramping itu. Terus Vespa Lambretta sih ada. Lambretta ada. Sprint. Oke, Super. Kalau Pak Guru itu Vespanya apa Pak Guru? Nah, itu biasanya PX. PX ya? Biasa Vespa PX. Bandel juga tuh PX ya? Bandel. Boros sih tapi ya? Boros nggak sih? Relatif. Kalau kita tidak otak-atik itu kendaraan dari zaman dulu mereka ada, ya memang standar. Tapi kalau zaman sekarang kan kita biasanya modif lah, pengen kenceng lah gitu kan. Ya, Vespa itu paling mudah dieksplor gitu. Dan warna-warnanya sekarang tuh lucu-lucu. Betul. Makanya kita jadi kebawa lucu nantinya kalau di Vespa gitu kan. Kebawa jadi ketua loh. Enggak, kebawa lucu sama antik. Antik mukanya. Itu Kang Agus ya favorit. Via sendiri punya kendaraan favorit enggak? Enggak sih, karena lu nebengkers. Nebengkers sih mah. Kang, rek kumaha favorit pokoknya kieu. Aya nu bisa ditebengan. Ini kendaraan favorit saya. Dia enggak fanatik ya. Arek Supra. Dia enggak fanatik. Selama tidak mogok mungkin ya. Arek Mio.
Ente tampikan ya Mas. Bener. Ini cewek gampangan tuh kayak gini Kang. Ya maksudnya bener dong, ada motor apa aja mau gampang sama Pia mah dijemput pakai motor apa aja mau. Mau lah, jangan salah. Bener dong. Yang mantan yang pas itu punya Vespa modif. Oh, iya. Mantan ya? Biar panas. Mantannya udah dipinjemin duit. Oh, alah, tutup mulut ya. Tapi memang sih kasta Vespa itu mungkin masuk ke semua ini ya. Ya kita mau sederhananya orang dengan Vespa, dia tetap saudara kita. Iya. Betul kan? Enggak pandang bulu tahun nggak Kang? Sorry Kang. Enggak. Saya gini, karena kan gini. Piaggio di 2000 saya awal-awal Piaggio Matic itu di 2015-an seingat saya ya. Maksudnya beberapa ada yang nyoba beli karena kan mahal juga 2012 ya. Sudah ada. 2012 betul kan 2012 2015 tuh kayaknya baru kesini. Nah, sekarang nih eranya ya. Kayak anak muda tuh kalau nggak beli Vespa nggak apa ya, nggak gaul. Jadi beda konteks nih. Dulu kan mungkin kayaknya perbedaan dulu waktu punya Vespa lebih kemana? Sombongnya lebih kemana nih? Gue pengen nunjukin apa? Kan sekarang kan gini ya, anak-anak sekarang nih, teman-teman ya, saya ngambilnya contoh teman-teman saya aja gitu, punya Piaggio Matic tuh kayak udah paling keren banget lah gitu. Apalagi cc-nya yang gede kan, dimana harganya juga nggak murah gitu. Nah dulu sama sekarang pasti ada perbedaan dong. Bedanya apa? Di era Om Bapak ini. Kang ya. Jadi gini ya, kalau di Vespa itu memang semenjak Vespa itu muncul di tanah air, itu sebenarnya sasarannya itu ke kalangan ningrat. Oke. Makanya kenapa ada yang melarat enggak ya? maaf, makanya kenapa ada Vespa Pak Guru? Karena orang-orang PNS yang dulu yang begitu itu loh. Kenapa akhirnya disebut Vespa Pak Guru tuh? Gitu. Sejarahnya orang-orang yang yang punya cuman itu harganya itu tinggi untuk pada masa itu. Tinggi. Oke. Rendah itu ketika kesininya orang mencari yang praktis dan irit. Masuklah era motor-motor Jepang yang 4 tak lah. Kan Vespa itu 2 tak ya. Dengan polusinya mungkin orang tahu, dengan kesulitannya mungkin gampang mogok. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu kalau kita tahu karakter. Iya, dengan rada miring juga ya Kang ya. Beres turun ti Vespa kieu lempang. Miring sih mesinnya kudu nahan gitu mesinnya. Nah, untuk masa sekarang kan lebih kepada punya nilai prestis juga. Maaf kita bukan tidak menyebut merek sih ya, tapi misalkan selain Vespa itu kita terlalu umum melihatnya. Contoh kita kalau di lampu merah ya, mungkin tengok kanan kiri nggak biasa, tapi ketika ada Vespa satu aja, entah dari model, entah dari warna, dia udah mencolok, udah di situ kita udah lain gitu. Nah di situ, jadi pada dasarnya kecintaan kita itu begitu. Ya mungkin kalau di kita punya produk dalam negeri juga mungkin akan lain, tapi kan selama ini kita bukannya kita fanatik, tapi lebih kepada Vespa itu punya khas tersendiri dan itu dari zaman ke zaman nggak lekang oleh waktu gitu. Identity kali ya. Kalau untuk sekarang Anda beli motor misalkan ya maaf ya produk Jepangan. Sekarang udah paling keren nih perasaan model ini. Besok berapa bulan udah ganti lagi. Ya kan? Itu dari satu merek loh. Gitu kan. Tapi Vespa enggak ya? Begitu aja. Sampai yang sekarang pun modelnya mah kayak gitu, cuman transmisinya aja yang karena kan modernisasi gitu. Minimal kieu lah boga Vespa klasik nya beungeut teu miluan klasik, teu miluan antik itu. Modern gitu ya Kang ya. Ada yang beli Vespa modern beungeutna masih antik. Aya. Tapi level PD nambah loh. Bari jeung rada jinggit teh. Emang kejangkung Vespa gitu kan. Aduh. Kalau makanya kalau pakai Vespa yang baru-baru sekarang nih kalau di lampu merah paling kanan biar mepet trotoar. Bintang nggak cocok nih. Di Vespa nggak cocok tinggi teuing. Oke Kang, itu sekilas tentang Vespa ya. Kita coba bahas tentang komunitasnya nih. Ini Paguyuban Vespa betul. Karawang. Betul. Itu apa ya namanya ya?
dari ini dulu deh historis ke belakang sedikit gitu, mungkin yang nonton juga para tetangga ini pasti teman-teman Vespa seluruh Indonesia semoga bisa nonton setelah nanti di share ya videonya gitu. Paguyuban Vespa Karawang dari kapan sih Kang? Maksudnya Lahirnya. iya terbentuk ya nggak terserah dah mau duduk mau berdiri deh, yang penting mah ini lahirnya mau gimana mau di bidang. Dan kenapa namanya itu Paguyuban Vespa Karawang? Itu. Oke ya, saya jawab. Paguyuban Vespa Karawang itu berdiri tanggal 9 bulan 6 2005. 2005. Lama. Sudah lama. Waktu itu hanya beberapa klub yang ada di Kabupaten Karawang. Maksud dan tujuan visi dan misinya yaitu kita untuk mempersatukan tali silaturahmi persaudaraan Vespa khususnya yang ada di Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang. Oke. Kabupaten Karawang. Kabupaten, oke. Enggak dong kan namanya. Udah ada lagi. Tapi ada juga nggak Vivika bukan di Purwakarta gitu? Ada yang membawa? Setahu saya gini, setiap wilayah itu ada paguyuban tersendiri. Misalkan area Bekasi ada paguyuban Bekasinya. Nah kebetulan untuk Purwakarta kita itu gini ya. Di Purwakarta ada IPI, Ikatan Vespa Indonesia Korwil Purwasuka, Purwakarta, Subang, Karawang. Nah, di Korwil ini ada juga yang memang anggota paguyuban gitu. Ada juga yang misalkan di paguyuban itu tidak termasuk di Korwil gitu. Jadi sekup paguyuban khusus yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Gitu. Balik lagi Kang, tadi seputaran latar belakangnya ya. Kita berdiri berarti dari 2005, berarti semua yang punya Vespa di Kabupaten Karawang sebenarnya bisa tergabung atau memang harus biasanya gimana sih harus ketika open mereka pada datang? Enggak, gue gini, yang masih saya bingung adalah solidaritas Vespa ini, anak-anak Vespa ini gila banget ya, keren banget gitu, solid banget. Nah, itu berarti semua tertuju ke paguyuban atau tiap daerah punya klub masing-masing. Itu gimana? Makanya kan tadi saya belum selesai menjelaskan. Iya. Dari waktu itu tahun 2005 itu hanya beberapa klub yang sudah membentuk paguyuban Vespa Karawang, sehasil mufakat bersama, musyawarah bersama. Waktu itu ya sampai saat ini 2022 kita sudah mencapai anggota jadi 24 klub ya. Dari beberapa klub waktu itu kalau nggak salah 8 klub. Awal pendirian yaitu tokoh dari pendiri itu ya bisa saya sebutkan namanya yaitu Bapak Sandi Hudaya sama Pak Oos dan mungkin hanya beberapa orang yang lain yang sudah almarhum juga dalam ikut andil untuk pembentukan paguyuban Vespa Karawang ini. Gitu. Nah kami ini bisa dibilang hanya meneruskan yang dimana perjuangan atau para pendiri, para pencetus paguyuban Vespa Karawang ini dan alhamdulillahnya kami hanya bisa meneruskan, syukur dipercaya oleh rekan-rekan, tapi alhamdulillah kan sampai 24 klub itu bukan sedikit kan? Bukan sedikit. Satu klubnya aja bisa ada yang 50 anggota, 100 anggota, 200 anggota gitu kan. Nah makanya dari itu kita kan berbagai macam karakter bagaimana kita menyatukan dalam satu wadah. Nah inilah kita paguyuban Vespa Karawang dan ada motonya juga sadulur salembur salawasna akur. Nah disitulah kita tetap menjunjung tinggi yang namanya itu paguyuban. Nah itu guyub itu kita harus ada. Bukan dia guyub ya. Guyub ya. Uyub. Kita satu wadah gitu kan. Istilahnya kita udah menjadi saudara yang tadinya tidak kenal menjadi kenal gitu kan. Karena apa? Karena adanya rasa ini, rasa cinta. Ada air. Dan memang kenapa setiap ada Vespa mogok di jalan nggak lama ada yang nyamperin. Selalu itu. Alhamdulillah, memang ada. Seperti itu. Itu bentuk dari persaudaraan kita. Kesolidaritasan kita. Banyak yang kita mungkin nggak asing ya kita dengar satu Vespa sejuta saudara. Nah itu karena apa? Siapapun dia, ketika dia memakai Vespa itu saudara kita. Jadi hal itu melekat, sangat melekat, dan persaudaraan itulah yang menjadi kenapa Vespa itu bertahan, komunitas Vespa itu sangat bertahan dan banyak gitu ya. Karena kita mau kemanapun
kita mau touring nih kemanapun. Ya istilahnya mah nggak menyusahkan orang ya. Misalkan punya bekal sih gitu. Tapi jangan khawatir kalau mau kemana-mana. Mogok dimanapun udah pasti ada yang handle. Kita dari Karawang mau ke Aceh kek, mau ke mana kek. Temen saya ke Bali nah, pakai Vespa. Itu betul. Hardi, nanti gue share lah yang inilah. Jadi saya juga, sorry motong Kang ya, punya temen ruang dulu 2007-an lah. Saya sempet punya Vespa super, cuman nggak lama karena nggak kuat, nggak kuat mogok pak. Cekurang waduh kumaha. Nah teman saya ini gara-gara suka Vespanya itu gara-gara saya punya Vespa. Tapi ini Suardi ini sampai sekarang nih dia guru olahraga. Ya tetangga rumah guru olahraga ke Bali pakai Vespa dan ke backup lah selama perjalanan ke backup. Satu lagi bos saya, mantan bos saya, ininya ya mertuanya ya punya hampir di rumahnya itu 500 Vespa kali ya. Lamberta ada dan itu bukan yang antik yang mogok, antik yang bener-bener klasik dan bisa nyala semua. Ada Mas Eki, nanti saya coba share lagi Mas, ngobrolin sama teman-teman Vespa nih. Itu emang ternyata sampai segitunya ya. Itu udah sultan. Yang kalau yang sampai 500 itu udah kelas sultan udah. Lambertanya juga kan, kenapa saya tahu Lamberta tuh selain guru saya di STM yang punya Lamberta satu-satunya sama bos saya. Gitu. Nanti kita masih seru nih Vi ngobrolin. Apalagi tadi kan juga ngebahas touring ya. Nah, dia penasaran tuh sama perjalanan touringnya kayak gimana. Kegiatannya seperti apa ya kalau misalkan ikut paguyuban Vespa Karawang ini. Terus basecamp nanti kita belum tanya basecamp dan lain-lain ya. Event-event terdekat gitu. Pokoknya kita bakal kupas tuntas, bahas seru sama teman-teman dari paguyuban Vespa Karawang. So jangan kemana-mana para tetangga. Tetap di siaran paling asik bareng tetangga. Sapa tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. SPBU di program kita ini, Sapa Pengunjung Berbagi Untung. Itu program kita yang baru ya. Nah kalau misalkan para tetangga bisa tahu jawaban dari singkatan dari SPBU yang sebenarnya tuh apa, kita bakal bagi-bagi voucher juga. Penasaran nih bisa jawab atau enggak? Yuk ikutin kita. Kira-kira Pak Agus nih tahu nggak sih singkatan dari SPBU-nya tuh apa? SPBU tuh S-nya solar. Ya. P-nya premium. Ya. B-nya? B-nya bensin. U-nya? U-nya untuk kamu aja. Oh. Jangan lupa follow Instagram atau YouTube kita di bawah. Thank you buat bertanya. Sampai bertemu di SPBU episode selanjutnya. Dadah! Duh, Vi, panas banget nih hari ini. Karawang pengen minum, pengen pulang, ngadem, ditemenin sama istri kayaknya seru ya. Kan gue. Kamu kan calon istri orang. Aku juga kan nanti punya calon istri sendiri. Oke, ya udah didoain. Kalau gue sekarang kayaknya istri muda banget ya. Hah? Istri muda. Masuk kategorinya istri muda. Tapi bentar. Kenapa? Kayaknya daripada Via mendingan yang itu deh, Vi. Apaan? Garden View Karawang. Langsung dapat istri muda. Investasi rumah idaman, murah dan aman. Wow. Bikin penasaran, pengen punya istri muda, Vi. Iya. Langsung kita lihat yuk. Yuk, cus. Halo sobat, udah punya rumah tapi masih kosongan? Pengen beli furniture tapi nggak ada biaya? Kayaknya bukan kamu doang loh yang ngalamin ini. Tenang sob, ada sobat perumahan loh yang bakal ngasih solusi buat kamu. Sobat, solusi biaya anggaran tunai bakal ngasih solusi untuk pembiayaan renovasi rumah atau untuk pembiayaan perlengkapan furniture rumah kamu. Caranya juga gampang. Kamu karyawan tetap atau kontrak, memiliki BPJS, dan masa kerja di atas 1 tahun. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor Primadana Abadi atau kamu bisa mengakses Primadana Abadi melalui aplikasi yang sudah tersedia di Play Store. Sobat Perumahan, solusi biaya anggaran tunai perumahan. Solusi tepat untuk menyempurnakan hunian Anda.
Start awal ngelatih di 2005. Selang beres 1 tahun langsung ngelatih. Ya kan, bahwa saya juga intinya kuliah gratis gitu. Saya dapat beasiswa dari basket juga semua. Bahwa di basket tuh nggak ada yang percuma. Selama lu tekuni latihannya serius gitu kan, ya minimal kita dapat beasiswa kan. Suatu saat ya ada pemain Kerawang yang bisa mencicipi IBL. Gak bisa juga lu hidup dengan hobi lu gitu, dimana harus ada income masuk gitu, terpenuhi, tercukupi gitu. Awal sih tidak ya. Jalan-jalan naik delman. Cakep. Pulangnya membeli ikan. Cakep. Ini musim, udah musim hujan. Cakep. Asiknya kita cari makan. Kalau sekarang kita lagi ada segmen baru namanya Rekomendasi. Ini salah satu program acara baru ya, Raya. Betul banget. Kita bakal datang ke tempat-tempat seperti kayak kafe, hotel, resto, dan juga tempat lain. Bahkan hidden game pun bakal kita datangi. Yes. Dan ini adalah episode pertama kita datang ke The Organ. Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Balik lagi Sapa Tetangga. Paling asik banget tetangga. Masih barengan sama Via dan teman-teman dari Paguyuban Vespa Karawang. Penonton bayaran. Aduh, tadi kita udah ngobrolin sedikit banyak tentang apa ya, komunitasnya ya, latar belakangnya, terbentuk kapan. Kenalan sama Vespanya juga ternyata banyak banget ya. Banyak motif, model, banyak tahun dari era dulu sampai sekarang 2022 masih ngikutin dan saya belum bisa kebeli sana 68 juta. Kenapa kalau pas pengen suka gitu ya, suka gitu. Kunaonu pertama selalunya Kang ya, Vespa nih punya Pak Padli nih, Cok mau display kita berapa beh? 18 juta, nah jadi mau Vespa Barreto jual murah gitu. Iya, jual murah. Terus yang Piaggio yang sekarang nih yang 2022 yang 250-nya ini 68 kan. Betul, iya. Iya, dan kenapa gua harus melirik yang itu gitu? Kenapa gitu ya? Kata kok ini bagus gitu. Modelnya suka, gua suka. Dan belum auranya udah lain ya. Kenapa? Auranya udah lain. Auranya udah lain. Iya, iya. Kenapa, Kang? Bukan kasih lagi. Aura kah, bukan kasih lagi, aura kasih ini. Nggak kayak kita ya, auranya, aura-auran gitu ya. Aura. Iya ya. Justru ini sama itu tadi kan kita ketua-ketua kan, kita kemuda-kemuda. Ya. Jadi jokesnya kan udah bapak-bapak. Nah, lu harus lu ngikutin. Kita mah joknya sadel, bukan jokes. Oh iya, aduh, sadel. Iya benar. Tapi ngobrolin tadi seputaran pengalaman Kang, pengalaman di mana Ico punya pengalaman sama Vespa gitu. Ini Paguyuban sendiri ya sebagai yang di dalamnya gitu, yang punya Vespa. Kita pengen ngebahas experience ini deh, touring experience deh ya. Pasti banyak banget tuh. Ada biasanya hal-hal apa sih yang gak enaknya dulu lah kali ya dari selain mogok Kang. Ini tersinggung gak sih ketika gini Kang, ketika gue bilang selain mogok kan kayak identik banget Vespa gitu ya. Gitu ya. Tersinggung gak? Apa jangan diganti mogok aja apa lagi? Oke. Karena berebet nih karbon. Kalau di Vespa itu sebenarnya nggak mogok nggak asik ya. Nah, karena apa ya? Ternyata ada Vi. Maksudnya tuh begini, kita tertantang aja kalau kita bukan anak cengeng. Wow. Ya kan? Naik motor tinggal bercekas apa sih tantangannya gitu. Iya bener ya. Nah justru gitu. Jadi ketika kita dihadapkan pada Vespa, barang yang sudah tua, mungkin orang taunya ini rongsok gitu kan.
ada kendala itu tantangan bagi kita. Oke. Gitu. Dan rata-rata orang yang megang Vespa tahu kok istilahnya apa yang harus dilakukan. Gitu. Mental step. Ono friend. Apa yang harus dilakukan? Ono friend. Step lebih Kak Ima. Sia-sia amat sih. Jago. Gitu. Jadi itu mah mungkin udah opsi terakhir sebenarnya. Iya, opsi terakhir. Oh iya, jelas. Dan biasanya kan bisa buat ngatasin itu. Nah, biasanya orang-orang yang pinter kayak gitu, Cok. Oh iya bisa. Kenapa? Kan bisa ngatasin itu. Berarti Iya. udah terbiasa. Ya, Itu tapi termasuk tipe setia loh. Oh iya, masa Vespa itu ya? Skuteris itu tipe Oke. setia. Wow. Ketika dia rewel kita sabarin gitu kan. Kita nggak pernah cengeng ngadapin dia. Iya, walaupun memang kita. setiap tikungan Gitu. juga setia ya. setiap tikungan ayah. Gitu, kita sabar gitu. Gitu. Jadi terujilah kesabarannya gitu. Suka dukanya kalau pas touring ya. Kalau nggak mogok, ya itu tadi salah satunya. Yang keduanya kadang-kadang kita suka nyasar. Oh lah. Nyasar. Belum kan ketinggalan. Belum kekinian Vespa can aya GPS. Kan ketinggalan rombongan. Ketinggalan rombongan. Kayak Kang, cukup Vespa yang antik. Orangnya nggak usah ikut-ikutan. Orangnya diikut-ikutan gaptek tuh boga handphone sudah tuh pakai GPS. Oh suka ketinggalan. Iya, Sesama waktu Vespa. itu waktu perjalanan kita ke Kok bisa? Jogja ya, pulang dari Prambanan ya. Dari Prambanan gitu kan, tiba-tiba rekan kita udah kita briefing, kita habis istirahat briefing, kita di depan kita belok kiri. Ini kayaknya lucu banget. Gitu kan? Lo kayak ngebayangin kok ditinggalin gitu sama Vespa. Kok bisa Kang? Terus gimana? Ya, cuman memang jalurnya cuman satu jalur, bedanya sama aja sih arteri itu kan, daerah Jawa Tengah itu kan. Mau lewat mana juga nanti ujungnya mah di depan ya. Kita di depan itu kita belok kiri ya, jangan ambil kanan gitu kan. Yang lain kanan. Satu orang. Oh, satu orang. Satu orang itu. Satu orang. Satu orang ke kanan, itu pun yang di belakang. Oh alah. Gitu kan. Dia jadi kita rombongan nyalip bis, nah dia kehalangan bis. Nggak tahu. Dia harus kemana? Dia kan. Sampai kita udah jauh, kita kan suka lihat spion ya. Kemana nih teman kita? Nggak ada ya. Saya langsung ke depan, langsung memberhentikan yang di depan. Bentar, yang di belakang nggak ada, kata saya gitu. Oh kemana gitu, kita berhenti dulu sampai ngubungin nggak diangkat-angkat juga. Kita kan jadi khawatir kan. Oh iya, karena kan pasti jadi di motor. Pergi bareng, pulang harus nu nyasar mati is di arep cegana jauh. Bener, jauh. Taunya apa coba dia udah nyampe di depan. Udah duluan. Lagi ngopi aja dia, buset kita sama panik ya. Nyariin dia gimana gitu kan, sampai satu tujuan pulang gitu. Itulah uniknya. Ada juga kendala begini ya. Jadi kadang kendala juga ada seperti ini. Kita touring itu tidak melulu ke kota. Oke. Nah, gitu kan ada luar kota, ada yang namanya pegunungan lah atau apalah, ke laut lah misalnya. Yang kadang-kala tidak terjangkau sinyal. Oke. Gitu. Kayak kita ke pedalaman hutan Sumatera misalkan. Melintasi hutan lindung, di situ sama sekali nggak ada sinyal. Oke. Dan juga rumah-rumah penduduk itu jauh. Jaraknya mungkin baru berapa kilometer nemu lagi. Sorry Kang, ini dari paguyubannya sendiri cabut ke sana atau pengalaman? Oke. Kalau Kang Agus sama Kang Rudi paling jauh touring pakai Vespa kemana? Kalau saya mah ke Jogja, Prambanan, Semarang, sama Lampung. Ya mungkin Pak Agus lebih jauh dari saya. Oh Pak, berarti paling Lampung sama Jogja jauhan mana sih? Tetap Jogja ya kayaknya ya? Tetap Jogja ya? Iya. Kalau Lampung mah kayak deket ya, Merak dulu, Bakahuni kan? Ya. Oh iya, oke. Kang Agus kemana paling jauh? Bengkulu ya, Palembang. Bengkulu itu Sumatera ya? Sumatera Selatan. Lewatin Kalok 9 kan? Rutenya ke situ. Oh sebelum karena itu mau ke Bukit Padang. Tinggi. Ini sebelum Padang kita. Hah? Sebelum Tinggi Bengkulu. Oh iya. Masih agak sinian ya. Itu Tapi, yang arah Sumatera. Selain itu? Ke arah Jawa ya mungkin Bali. Bali sih ya kayaknya. Teman-teman Jawa Timur paling ke ya Bali Kang tetap. Iya. Masih seputaran Jawa gitu ya, gitu. Ya ada juga rekan kita yang nyampe Aceh gitu kan. Ya memang relatif ya.
Kalau misalkan anak muda belum ada beban apa-apa ya, tidak meninggalkan keluarga gitu kan, mungkin mau kemana pun nggak ada masalah ya seperti itu. Kita nggak khawatir mau kemana kita pergi, insya Allah mudah gitu. Kita tinggal by phone. Sekarang udah nggak bisa ya. Bukan nggak bisa. Vespa wae nu di 8. Sebenarnya kalau kita yo cenah pamajikan. Ini 8 wae dipoles wae. Vespa wae dipoles, pamajikan itu dipoles. Sebenarnya ada event menarik ya. Kalau tidak ada pandemi, Vespa dunia itu akan diadakan di Bali tahun ini. Iya. Gitu. Saya tahu infonya. Sedunia itu loh, gitu. Betul, jadi betul, kebetulan cuma dari beberapa tahun kebelakang itu karena ada pandemi aja tertunda. Nah mungkin mudah-mudahan sekarang di bisa. 2022 ya. Ya. Ya semoga terlaksana lah gitu. ya Kang ya. Bisa live report Kang. Jadi nanti sama Prima Media Pro kalau maksudnya apa disponsorin itu? Oke, jadi 2022 ini harusnya seluruh dunia ya? Ya harus, karena sudah tercancel beberapa kali dari semenjak pandemi itu ada. Gitu. Iya, dan itu di Bali. Kita sedunia. Soalnya yang beberapa tahun kebelakang itu se-Asia di Prambanan, makanya ini kan kemarin ke Jogja itu ya acara itu se-Asia. Bule-bule pada datang ya? Iya, bule lah, sipit lah. Iya, masa naik gajah lah. Curang dia naik Vespanya di bawah naik pesawat. Kalau kita kan asli jalan. Naik awan kinton, mana? Naik ontel sudah. Makanya kalau bagi saya pribadi ya, ketika touring itu bagi saya yang berkesan itu adalah dalam perjalanannya. Dalam perjalanan. Dibanding kita nyampe tujuannya di lokasinya. Karena apa? Saya bilang lebih baik di perjalanan karena disitulah kita bisa melihat karakter seseorang teman kita itu seperti apa nih. Ketika motor kita mogok, kita punya uring-uringan seorang mogok batur, uring-uringan sahanya Kang. Nah, cuman kan bisa kelihatan karakter aslinya. Sokos gitu Kang. Mantapnya tong make Vespa. Mana guys? Vespa jeung Vespa. Iya. Makanya ya apa ya? Orang teh kalau mau touring udah tahu mau jauh ya. Iya. Ini motor nggak dipersiapkan. Ini udah mau berangkat baru mau prek Vespa. Iya. Itu yang sedikit jengkel ya. Iya. Makanya sempat gini ya untuk membuat efek jerak lah ibaratnya ya. Bisa aja gini, ketika satu tim ini akan berangkat konvoy, akan touring, siapa yang mogok push up misalkan? Vespa nak. Oh, kayak ginian. Jadi biar banjir. Atau ada juga gitu, disedot bensinnya bisa gitu kan. Ada suatu semacam konsekuensi. Oke, ada punishment ya. Biar punishment, biar ya suatu saat mempersiapkan benar-benar jangan sampai mengganggu perjalanan ibaratnya gitu kan. Kita lagi asik-asik gitu. Ada hiburan. Iya. Contohnya apa ya? Waktu kemarin itu perjalanan ke Prambanan. Yang Asia ya? Udah tahu kan Vespa itu habis bensinnya, mogok mati gitu kan. Iya. Temen kita malah dia isiin apa? Bukan bensin tapi oli sampingnya ditambahin terus oli samping kata saya. Kayaknya bensinnya enggak Pak penuh katanya gitu. Emang posisi waktu itu habis maghrib. Oke. Sholat berarti pakai samping. Kalau enggak dia lah posisinya di tengah. Hese nyamping. Tengah. Pak minggir sikat tenggar. Kang ini ngobrolin touring ya. Ngobrolin touring sedikit menyinggung adanya marak lah. Ini lumayan cukup marak nih akhirnya Vespa itu image-nya jadi agak kurang bagus di masyarakat ya. Khususnya iyalah Vespa yang ini loh mohon maaf kalau di saya sih bahasanya Vespa gembel Kang. Disebutnya itu yang Vespa bentukannya bawa kayak naonnya sampah-sampah terus bannya hampir sama mobil lebaran itu Vespa. Iya. Nah, itu dari paguyuban sendiri nih ya. Paguyuban Vespa Karawang sendiri ada ini enggak sih Kang? Ada tindakan atau memang enggak gitu kalau Vespa kayak gitu tuh dibolehkan atau enggak sebenarnya? Terus ada punishment enggak dari teman-teman? Dipantau enggak lah gitu, diawasi enggak gitu Kang? Sedikit ini aja lah Kang, mungkin ini kan biar yang nonton juga citranya jadi ya Vespa sampah gitu ini masyarakat mengganggu gitu, minta-minta gitu. Boleh Kang Agus, boleh Kang Rudi.
Ini jangan mogok nih. Ini jangan sampai mogok. Baik ya. Memang tidak bisa kita pungkiri ya namanya kehadirannya mereka itu gitu ya, tanda kutip ya. Maaf kadang-kala orang nyebutnya itu Vespa sampahan lah, Vespa gembel lah apa dan lain sebagainya. Kita secara langsung tidak langsung memang merasakan, sangat terasa. Paling utama itu begini, image mereka anak Vespa itu seolah-olah disamaratakan, gitu kan? Kita nggak bisa gitu menerima itu. Di satu sisi kita sedang melestarikan loh, Vespa ini antik loh, gitu kan? Aset juga gitu. Tapi tidak langsung mereka justru merusak basic Vespanya. Dan image-nya juga nggak sih? Image-nya mending dirubah jadi bagus, kita mungkin oke, gitu kan? Itu bagian dari ekspresi dia. Tapi ketika dirubah, menurut kita ya maaf menjadi tidak lazim gitu bentuknya dan juga membawa-bawa hal-hal yang ya jorok gitu ya. Iya, oke. Gitu Saya ya. singgung sedikit tentang modifikasi Vespa kali Kang ya. Kan mungkin kalau beralasan, oh ini modifikasi bebas dong. Bener nggak menurut teman-teman dari Ya memang itu relatif kepada ekspresi mereka dalam memodif. Mereka pengennya begini, Vespa aing ibaratnya gitu, duit aing gitu. Nah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Runta aing. Lagi bawa guys. Gitu kan. Mogok kita susah di situ, tapi efek dia tidak melihat kepada kita. Iya. Ini fasilitas publik terganggu jelas. Masyarakat juga. Betul. Kita aja kalau mau misalkan kita mau bikin kegiatan anniversary nih. Untuk perizinan susahnya minta ampun ya Allah gitu ya. Ya apa? Image itu kita tidak mengundang pun mereka akan datang dengan sendirinya, memacetkan jalan, parkir sembarangan, kadang-kala di tempat publik, di pom bensin apa. Nah itu gimana gitu kan? Itulah kenapa pihak keamanan itu susah kalau kita mau bikin event gitu. Iya, oke Kang, mungkin kalau misalkan mau modif tuh ya modif yang bener lah ya, yang kasih samping gitu ya Kang ya. Sarung, cespan apa namanya? Cespan lah, biar kayak bener-bener mau dulu tuh zaman dulu ya. Ada, ini mau bukan kandang ayam di bawahnya gitu. Sama ini Kang, suka banget minta-minta yang sering saya temuin langsung, nggak usah masyarakat deh. Saya kadang kalau isi bensin di material ya, isi bensin enggak dong, isi bensin di pom bensin dong. Itu suka nemuin Kang, teman-teman Vespa sampah di pom bensin dan itu minta-minta Kang. Ada tindakan tersendiri nggak dari teman-teman paguyuban atau memang dipantau gitu? Ada tindakan keras atau punishment atau kumahanya? Iya. Dan itu masuk ke ranah mereka ikut gabung itu enggak gitu pertanyaan saya karena kan sama-sama Vespa ya. Iya. Gitu. Jadi di paguyuban sendiri kita kemarin sempat ya kita ngadain karena di event paguyuban itu kita punya program ya. Ketika dalam program tersebut kita mengumpulkan antara tentang terhadap tindakan itu, kita mengumpulkan klub-klub Vespa kita untuk mensukseskan program begini. Kita siap nggak menghadapi mereka ini, gitu kan? Kita satukan tekad kita satukan persepsi kita bahwa ketika mereka sekiranya mengganggu, kita ambil tindakan, kita beri himbauan, gitu kan? Kita suruh geser. Misalkan sekedar transit, oke, gitu kan? Karena mereka lelah, capek, istirahat, oke. Tapi ketika kita sudah pantau lebih dari 1 hari di tempat yang sama, apalagi dengan meminta-minta, nah itu kita ambil tindakan. Kita ya secara persuasif suruh geser. Jangan di wilayah kita, karena di sini kita sudah punya semacam apa ya Pak Ketum ya? Bidang tantib. Di bidang tantib. Tantiban. Kita ada bidang tantibnya, koordinator tantibnya. Nah, jadi mereka itu istilahnya tugasnya ya seperti itu. Kita tidak mengusir, gitu kan. Kita tidak istilahnya membeda-bedakan, tetap semua itu saudara kita. Kita rangkul. Makanya kita ngasih arahan pun silahkan mau seperti ini, tapi mohon maaf jangan untuk di wilayah Kabupaten Karawang. Karena apa? Karena Kabupaten Karawang ini Paguyuban Vespa Karawang khususnya sudah bekerja sama dengan Satlantas Polres Karawang untuk penertiban
Vespa sampahan tersebut. Sampah tersebut. Dan kita juga ada berdeklarasi waktu itu gitu, selain paguyuban yang ada di paguyuban dan di luar paguyuban untuk kita menyepakati untuk menolak Vespa tersebut karena image-nya bahasanya kita. apa Kang? Vespa sampah ya? Sampah. Karena itu ya mengganggu image ya jadinya ya. Terus jadi tadi kan katanya jadi susah buat event ya. Nah, kalau event-event sendiri dari paguyuban Vespa Karawang udah melakukan event apa aja? Program-program. Kalau di paguyuban saja itu kita punya agenda event itu Goyang Karawang. Ya, sesuai namanya ya. Vespa Goyang Karawang ya. Iya kan. Sama topinya juga. Vespa Goyang Ini tanya dong, kenapa Goyang Karawang? Nah, iya. Karena identik kembali kepada ciri khas Kabupaten Karawang. Oh, sudah identik sama Vespa yang lamun ker banjir di Enggak. Saya kepikir sudah Vespa nanti goyang-goyang. Nih, can kene kan itu kan dia. Aduh. Jadi tadi satu event Vespa Goyang Karawang. Ya. Itu diadakan kapan? Itu setiap setahun sekali, setiap lahirnya yaitu tanggal 9 Juni 2000. Ya sekarang misalkan 2022 nih, itu PR juga buat kita di bulan Juni. Bentar lagi ya? Bentar lagi karena itu sudah jelas acara rutinan kita lah gitu kan ke Paguyuban Vespa Karawang, dan adapun acara rutin setiap bulannya kita mengadain ngabring. Ngabring itu singkatan dari ngaji sambil reading. Jadi reading. Nah, itu jadi yang ngadain ngabring itu adalah setiap klub yang ada di Paguyuban Vespa Karawang itu. Misalkan sekarang bagian saya kan dari klub Panser nih ya, Pandawa Skuter Karawang. Sekarang ngadain ngabring. Nah, di bulan besok atau kemudian siapa bagiannya itu kalau misalkan nggak ada yang menyatakan siap, ya kita kembali ngocok. Tiga arisan kayak gitu. arisan. Ya. Nah, kalau memang dari Pak Agus kan dari Radambi itu yang ngocok nantinya. Gitu kan? Kang Agus gitu langsung. Kok verifikasi. Jadi jangan digoreng kayak itu. Jangan digoreng kayak tadi katanya. Nanti tag ulang ya semua ya berarti. Jadi linu gitu. Iya. Oke, berarti emang ada selain itu apa lagi Kang? Alhamdulillah. Selain itu kita juga sedang ngerancanain penghijauan, penanaman. Dulu kita ngadain penanaman mangrove di Karawang Utara gitu. Karawang di Utara. Pantai. Itu kapan rencananya? Itu sudah terlaksana. Akan ada lagi? Ada nanti di Karawang Selatan. Kita rencana di daerah Sempur ya, Loji mungkin kita akan ada penghijauan. Malah naon Kang rencana? Moal toge nu jelas. Aduh. Iya bener Kang. Tadi suburan Pak itu kan. Aduh. Saburan tanaman. Ini benar. Subur tanaman ya. Sama paham. Iya. Sama kan kalau suka punya tauco, nah toge ini biasanya pakai tauco enak Kang. Pakai kita ngebahas tauco. Lu pakai sepeda kayak gening, pakai sepeda, pakai kerupuk mie itu. Sama ini, tadi kan sempat ini menyinggung deklarasi sama Polres ya. Satlantas ya. Ada ini enggak ada ada safety riding campaigns enggak dari teman-teman Vespa biasanya gitu? Tadi sempat kelewat ya. Paguyuban Vespa Karawang ini perlu diketahui kita ini sudah berbadan hukum. Sudah akte notaris. Dan kita pun sudah terdaftar di Kespangpol Kabupaten Karawang. Nah, adapun di situ strukturnya semacam pembina. Pembina yang ada di Paguyuban Vespa Karawang itu yaitu adalah Kapolres, Dandim, dan Bupati. Nah, semacam ini itu nonem ya. Siapapun bupatinya, siapapun Kapolresnya, dan siapapun Dandimnya, beliau adalah pembina kami. Ya, makanya kita nonem. Jadi berarti siapa yang menjabat namanya juga cuman bupati. Nah, untuk safety riding campaign-nya sendiri biasa dilakukan atau mungkin bisa kasih ini juga sama para tetangga nih.
Kalau safety riding itu memang suatu hal yang memang kita dipesankan terus ya sama pihak kepolisian, karena kita juga pernah waktu itu program misalkan helm ya, kita wajib safari helm. Jadi tentang klik gitu kan, sambil klik gitu, pakai helm itu jangan sampai talinya nggak dipasang gitu. Ya, mulai jenis helmnya, SNI-nya gitu kan. Nah, itu satu. Kedua, kelengkapan kendaraan kita itu diwajibkan sekurang-kurangnya plat nomornya gitu kan, kadang spionnya. Kita tidak kita tidak menutup ini loh, tidak nutup mata. Kalau Vespa itu kadang-kadang masa bodoh ya. Bener, saya makanya gue tadi saya mau potong gini nih. Vespa kemana-mana kayaknya aman aja. Image itu yang sampai sekarang saya terpatri. Tidak ada razia. Tapi kan tidak semuanya tidak semuanya. Tidak semua. Tapi memang itu boleh dikonfirmasi nggak? Memang itu boleh ya? Ya sebenarnya tidak. Vespa Nova ternyata tidak boleh. Tidak boleh. Ya justru kenapa masuk di kita? Sebenarnya tidak boleh gitu. Kita suatu hari ya ngejalani perjalanan touring, dan waktu itu ada serombongan motor Harley Davidson yang di pinggir jalan yang lagi pada istirahat. Kita lewat gitu kan, mereka yang baru berhenti kayaknya ya, berdiri lihat kita lewat, mereka pada hormat gitu. Ke Vespa. Itu benar tuh terjadi. Itu terjadi ya. Dan itu memang, tapi kita yang oke lah, yang itu keren banget sih ya. Anaknya David pada hormat ke Vespa ya. Davidson kan, anaknya David hormat ke Vespa. Nah, cuma yang unik itu tadi Kang, yang masalah bener ya, maksudnya terkonfirmasi ada memang tahun-tahun lama tuh surat-suratnya nggak ada, tapi itu nggak masalah sebenarnya ya. Mungkin ini ya sedikit saya jelaskan, mungkin ya ini sepengetahuan saya itu karena apa? Dulu yang namanya Vespa itu dianggap sebelah mata. Oh iya. Di sebelah mata, kenapa? Itu motor yang rewel, nyusahin, tidak seksi ibaratnya untuk di mata pencuri. Jadi makanya jarang dicuri juga. Jarang dicuri dulu. Itu dulu loh. Itu dulu. Jadi ketika polisi tidak memperhatikan itu Vespa, tidak ditilang apa, tidak dicek surat-suratnya apa, tingkat pencuriannya rendah. Jadi mereka fokus ke motor yang identik sering. Tapi sebenarnya sampai sekarang juga itu masih itu. Tapi enggak, sekarang justru balik loh. Tahu harga Vespa berapa? Enggak, justru saya nggak tahu tuh. Harga Vespa berapa? Apa? Harga Vespa tahu nggak sekarang berapa? Bisa. Ya itu tadi yang baru, yang Matic ya udah sekitar segitu. Nggak tahu yang klasik sih terakhir 18 jutaan saya tahu. Itu ya? Bisa lebih. Sekarang bisa lebih ya? Karena diadain lagi surat-suratnya? Bukan, karena antiknya. Oh. Berapa ya? Hitung dari tahun kelahirannya. Oke. Ini scriptwriter kita udah begini-begini Kang. Berarti tandanya 1 menit nih. Iya, udah pengen ngikut. Saya pengen ngikut Pak Yuban. Tapi nggak punya Vespa. Iya, pengen bergabung atau mungkin terakhir ada yang mau disampaikan sebelum kita closing dari teman-teman Paguyuban Vespa Karawang itu, entah ngasih tahu sosial media, kontak person. Gimana caranya kalau misalkan ada orang yang mau gabung, para tetangga mau gabung nih? Iya, boleh, monggo. Ya. Kebetulan di kita pun ada bagiannya itu di Sekbid ya, bidang organisasi atau rekrutmen. Jadi setiap komunitas Vespa yang mau gabung ke Paguyuban Vespa Karawang itu ada seleksinya juga. Dilihat dari standarisasi motor dan sumbunya juga dilihat. Apakah ini kepanjangan, ini masuk kriteria enggak gitu kan. Terus macam tadi itu kan yang ada yang ekstrim, ada yang sampahan gitu kan. Kita ada kriterianya. Sampah mah udah pasti nggak masuk ya? Enggak. Sampah udah tidak masuk. Enggak. Lagian nggak nonton juga ya. Yang punya Vespa sampah kayaknya nggak nonton juga. Bisa aja dia nonton. Karena kan nggak tahu itu. Bisa ternyata aja. Nonton. Wah, temen asup. Terus Kang, apa lagi Kang? Ya mungkin ini ya, untuk bergabung di kita memang ada base campnya kita di Karawang. Di Wagasi, di Jalan Dewi Sartika, namanya Wagasi ya. Ya, itu untuk tempatnya, kita sekretariatnya. Tapi untuk media sosialnya sendiri kita ada di IG ya. IG namanya apa Pak? Ya Paguyuban Vespa Karawang. Paguyuban Vespa Karawang nih di bawah ini ya. Paguyuban. Dan ada. Tetap kita pakai nama itu.
YouTube kita belum ya. Belum ya. Tapi akan nanti perjalanan touring. Itu sedang kita bahas ya, karena memang kita terlalu banyak cerita sebenarnya kalau nggak Vespa sih kayaknya sayang gitu. Benar. Bisa rekrut Ico jadi yang video ini. Ya. Aduh. Oke deh para tetangga, Kang Agus, Kang Rudi. Terima kasih banget sudah mau datang dan mampir ke studio Prima Media Pro. Ya nanti kalau misalkan ada event boleh kontak-kontak kita juga. Siap. Kita liput lah, kita bantu memposting lah Kang, insya Allah Kang lah ya. Siap. Kita udah ngobrol-ngobrol dulu juga tentang Vespa, itu mungkin sedikit banyaknya tentang dunia Vespa ya para tetangga ya. Iya lebih tahu dan lebih punya keinginan untuk mempunyai pacar yang punya Vespa ya. Berarti yang kedua kalinya. Keberapa kalinya? Oke deh. Kalau tetangga nanti kita bakal bahas tema juga, masih banyak yang bakal kita bahas. Ya. Di Sapa Tetangga. Siaran paling asik bareng tetangga. Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Menurut survei internasional ya, Gallup Consultant Management itu bahwa 75% anak buah resign karena atasannya. Wah. Satu lagi dari Delong Group, perumahan subsidi dengan kualitas terbaik, gaya klaster dan terdekat dengan kawasan industri Surya Cipta. Geraha Bintang Residence, perumahan subsidi paling strategis di kelasnya. 3 menit menuju pintu tol Karawang Timur, 5 menit menuju stasiun Kelari dan terminal Kelari, dan 10 menit menuju pusat kota Karawang. Dengan peningkatan kualitas mutu bangunan seperti double dinding, pintu double panel, plafon PVC, kamar mandi sudah di belakang. Area belakang sudah tertutup dan sudah tersedia pompa dan juga saluran air. Miliki segera hunian di Geraha Bintang Residence, perumahan subsidi dengan lokasi paling strategis. Ibu kita Kartini Putri. Ibu tahu apa? Putri. Saya si Putri. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan. Sekarang Ara udah bareng sama pengunjung rest area 72A. Kalau boleh tahu siapa nih kan namanya? Halo, nama saya Amel. Rizky. Pak siapa nih? Pak Dedi dari Depok mau ke Bandung. Tahu nggak kira-kira singkatan dari SPBU itu apa? Solar premium gitu. Bukan. SPBU. S-nya? Apa? Stasiun. Stasiun pengisian bahan bakar. U-nya? Umum. Apa sih kepanjangan dari SPBU? SPBU adalah stasiun pembakaran. Jangan lupa follow Instagram atau YouTube kita di bawah. Thank you buat bertanya. Sampai bertemu di SPBU episode selanjutnya. Dadah! Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Halo para tetangga, balik lagi di Sapa Tetangga. Siaran paling asik bareng tetangga. Masih sama si ganteng Ico. Si cantik Via. Dan sekarang gue lagi mau nyanyi kayaknya. Kayaknya udah deh enggak, Vi. Abis ganti mic. Gila sembelit gue belum beres. Lu mau nyanyi. Bisa sih dibantuin biar sembelit gue lancar. Lu nyanyi. Nyebelin banget sih kayak Ico. Obat sembelit kayaknya suara lu. Diapet kali gue. Bukan diapet ya. Diapet tuh orang yang selalu ini ya, beruntung ya.
Dapet. Dapat. Astaga. Kita udah seru tadi ngobrol dari Imlek. Ya, terus kita juga tadi dari udah ngobrol konser, berita-berita Bersuaka. terbaru ya. Terus kita juga tadi udah ngobrol bareng sama Paguyuban Vespa Karawang. Seru banget, ada Kang Agus sama Kang Rudi. Kang Rudi Tabuti. Rudi Habibi. Sabi. Seru banget. Jadi sedikit banyaknya menambah pengetahuan kita tentang Vespa. materi. Nanti mau gue belokin takut gak lucu. Gak apa-apa, percaya diri, Cok. Apalagi ya? Barongsai udah kita Barongsai bahas. udah. Ya kita masih telat nggak sih ngucapin Selamat Hari Raya Imlek buat Enggak dong, udah dong. teman-teman yang merayakan. Udah. Kemarin-kemarin ya. Udah kemarin. Ya udah udahlah. Tapi Pokoknya kan para tetangga, nggak ada kenapa? kata telat untuk Belajar. Ya udah. Nggak ada kata telat untuk terlambat. Untuk masuk gimana? Gak ada kata telat untuk masuk. Para tetangga kalau misalkan nanti mau nonton live kita juga bisa langsung follow Oh Instagram. kirain bisa langsung datang ke sini. Bisa, nggak Live apa-apa. nonton. Kita terima. Rest area 72A ya, arah Betul. Bandung. Dan Instagram kita di Prima Media Pro, dan kita juga punya Instagram Rest Area juga ya. Di Ya. follow juga Rest Area 72 Official ya. Betul, adminnya sangat ganteng. Siapa dan tuh? sterek badannya. Sangat body fit badannya. Bisa minta follow back pasti. Suka ikut gym ya. Dan itu juga ada YouTube kita ya. Betul, di Prima Media Pro. Harus nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan updateannya. Iya, di mana program-program dari Prima Media Pro juga banyak banget, Vi. Ada apa aja sih Kak Ico? Ada rekomendasi. Ada apa? Rumah kita. Apa ya, kayak baru gitu ya. Ada Sapa Tetangga nih yang sekarang. Podcast Pro. Terus apa lagi? Ada SPBU yang baru. Program terbaru. Ada KM72. Kreasi Musik 72 juga ada. Ya, Semuanya harus ditonton betul? di Prima Media Pro. Ya, kalau gitu udah deh. Udah. Takut kelamaan, walaupun memang belum ada acungan-acungan jari-jari manis. Walaupun sebenarnya orang-orang tuh emang menyukai yang tahan lama. Daripada yang cepet ya. Percuma besar tapi cepat. Keinginannya. Keinginannya besar tapi untuk merealisasikannya Via pamit. Ica pamit. Sampai ketemu di Sahabat Tetangga episode selanjutnya. Dadah. Sapa tetangga. Pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2021 mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5% atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada tahun 2020 lalu. Total jumlah penduduk di Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7%. Dengan pengguna internet yang semakin meningkat di Indonesia, membuat berbagai kebutuhan seperti hiburan, promosi, dan bahkan untuk meningkatkan penjualan. Untuk itu dibutuhkan media yang bisa menyediakan semua kebutuhan tersebut. Dengan jangkauan yang tak terhingga, membuat media digital lebih efektif untuk menyampaikan berbagai informasi, promosi, dan konten hiburan. Keunggulan konten digital dengan media konvensional, yaitu konten dapat ditonton dan dilihat lebih dari sekali atau tayangan on demand. Prima Media Pro, media berbasis digital yang akan menjadi solusi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dengan mengusung 3P, Production, Program, and Promotion. Sebagai media digital, Prima Media Pro menyediakan pembuatan jasa digital kreatif seperti pembuatan podcast, talk show offline dan online, streaming support, pembuatan iklan video, pembuatan iklan audio, dan company profile. Selain menyediakan jasa pembuatan konten digital kreatif, Prima Media Pro juga membuat beragam konten yang konsisten dan bisa disaksikan melalui sosial media dan YouTube, seperti Sapa Tetangga, Rumah Kita, Podcast Pro, Pro UMKM, dan Rekomendasi. Dan akan ada konten dan program lainnya, bahkan juga membuat konten atau program sesuai dengan kebutuhan dan produk dari klien. Sebagai ujung tombak untuk memperkenalkan produk dari klien,
Prima Media Pro memiliki berbagai media untuk berpromosi. Off-air dan online live streaming event, sosial media, rumahapdi.com, dan on-air program live streaming. Dengan perlengkapan dan talent profesional, akan menjadi penunjang untuk menghasilkan konten yang berkualitas. Program live streaming Prima Media Pro. Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Program reguler yang hadir setiap Senin sampai dengan Jumat dengan beragam konten bervariatif setiap harinya. Dengan mengundang beragam tamu, mulai dari komunitas, UMKM, sampai influencer bahkan penonton setia kita untuk ikut siaran setiap malamnya. Dan bisa disaksikan melalui sosial media, Facebook, dan Instagram. Siskamling, siaran live streaming keliling. Program live streaming yang dikemas secara off-air dan online, yang akan mendatangi berbagai tempat seperti kafe, mall, perumahan, clothing line, hotel, showroom mobil, beauty clinic, dan tempat-tempat seru lainnya. Siskamling, siaran live streaming keliling, siaran di mana aja, bisa. Di program ini akan dihadirkan konten sesuai dengan tempat yang kita datangi, seperti review makanan, flash sale, karaoke, ngobrol seru, main games, sampai live music. Dengan konsep live show, sehingga akan ada interaktif dengan penonton yang menyaksikan secara off-air dan live streaming. Dengan ditambah gimmick menarik seperti giveaway. Rumah Kita, review rumah untuk kita. Konten digital yang tayang di YouTube sebagai rekomendasi untuk yang sedang mencari hunian yang pas untuk keluarga. Mulai dari rumah subsidi, rumah komersil, inspirasi gaya rumah, bahkan juga rumah dari sosok atau public figure. Kita akan mereview langsung di lokasi, ngobrol bareng marketing, dan juga warga penduduk. Dan bukan hanya dibuatkan konten berupa review rumah, kita akan mempromosikan melalui situs rumahapdi.com. Podcast Pro, konten digital yang sedang hype sampai saat ini, yang akan mendatangkan orang-orang yang memiliki perjalanan hidup yang menginspirasi dengan segala problematika kehidupannya, bahkan melalui banyak pro dan kontra, hingga berada di titik saat ini sebagai seseorang yang profesional di bidangnya. Sosial media menjadi etalase semua kegiatan Prima Media Pro, Facebook, Instagram, dan TikTok. Teaser berbagai konten yang akan tayang live streaming dan konten di YouTube, daily news, viral info, bahkan menjadi tempat untuk berpromosi dan berinteraksi dengan followers kita, yaitu para tetangga. Dengan jumlah followers Instagram, Facebook, TikTok, dan juga YouTube yang terus menunjukkan peningkatan dan konsisten untuk menghadirkan program dan konten yang berkualitas. Sebagai media digital, Prima Media Pro akan menjadi partner terbaik untuk bisnis Anda. Prima Media Pro, digital content kreatif, event, and live streaming. Pertama dan satu-satunya di Karawang.